Bagaimana kabar saudara-saudara? Mungkin ada yang sedang bahagia, sedih, sedang tidak merasa apa-apa, atau bahkan ada yang sedang stres. Ya, sebagian besar orang mungkin pernah mengalami stres. Entah stres karena pekerjaan, stres karena masalah percintaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat seseorang menjadi stres. Stres sendiri adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Stres membuat tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Dan stres merupakan bagian dari kehidupan manusia. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk mengenali ciri-ciri stres. Ciri-ciri stres terdapat ciri-ciri kognitif dan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri kognitif sendiri dari stres biasanya muncul terlebih dahulu ketimbang gejala fisik. Namun, seringkali kita tak menyadari hal tersebut, sebab unsur kognitif stres terlihat normal. Adapun beberapa ciri-ciri stres dalam lingkungan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, mudah merasa ingin marah atau diri menjadi sensitif. Yang kedua, merasa putus asa saat harus menunggu. Ketiga, merasa gelisah, gugup, dan cemas yang berlebihan. Yang keempat, selalu merasa takut pada hal-hal yang tidak jelas dan tanpa alasan. Yang kelima, susah untuk memusatkan pikiran. Keenam, sering merasa linglung dan bingung tanpa alasan. Ketujuh, bermasalah dengan ingatan, seperti mudah lupa atau susah mengingat. Yang kedelapan, cenderung berpikir negatif, terutama pada diri sendiri. 9, mode naik turun. Mode mudah berubah-ubah, misalnya merasa gembira, tapi tak lama kemudian menjadi bosan dan ingin marah. Yang 10, emosi suka meluap-luap, baik emosi gembira, sedih, marah, dan lain sebagainya. Itu beberapa ciri-ciri kognitif, ciri-ciri stres. Kemudian yang kedua itu ciri-ciri fisik. Selain menyangkut masalah emosional, ternyata pada tahap yang lebih parah, penderita stres menunjukkan gejala fisik antara lain. Yang pertama, otot-otot sering terasa tegang, merasa lelah sewaktu bangun di pagi hari, menjelang sore, dan bahkan setelah menyantap makanan. Yang kedua, sakit punggung bagian bawah, merasa tak nyaman di bahu atau leher, sakit di bagian dada, sakit perut, dan mengalami kram otot. Yang ketiga, iritasi atau ruam kulit yang tidak dapat dijelaskan kategorinya. Yang keempat, denyut jantung cepat dan cenderung berdebar-debar. Yang kelima, telapak tangan dan sekujur tubuh sering berkeringat, padahal tidak melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya, perut sering terasa bergejolak, gangguan pencernaan dan cegukan, tidak dapat tidur atau tidur berlebihan, serta napas lebih pendek dan terasa sesak. Hubungan antara stres dengan penyakit bukan merupakan hal yang baru. Bahkan beberapa ahli dengan tegas menyatakan bahwa stres adalah tekanan yang berakibat pada menurunnya beberapa fungsi organ tubuh. Jika masalah kejiwaan, maka hal tersebut adalah depresi dan bukan stres. Pelepasan hormon stres seperti adrenalin yang terjadi secara berulang-ulang dan cepat menjadi biang rusaknya atau menurunnya kinerja hormon. Kemudian ketika kita stres,
Bagaimana cara menghilangkan stres? Terdapat beberapa metode untuk mengatasi stres, antara lain yang pertama pendekatan farmakologis, pendekatan perilaku, pendekatan kognitif, meditasi, terapi hipnosis, terapi menghilangkan stres dengan musik. Di sini saya tidak akan menjabarkan tentang metode menghilangkan stres. Saya lebih menekankan akan ciri-ciri stres. Jika saudara-saudara mengalami hal-hal yang telah disebutkan di atas, meliputi ciri-ciri kognitif dan ciri-ciri fisik, maka bisa jadi Anda sedang mengalami stres. Dan bagaimana metode mengatasi stres yang lebih detail akan saya sajikan di video berikutnya. Selamat menonton dan jangan lupa tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.